Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga kita oleh Allah masih diberi kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa kadzalika, dan demikianlah, auhayna, kami wahyukan, ilaika, kepadamu, ruhan, wahyu Al-Quran, min amrina, dengan perintah kami, ma kunta tadri ma kitabu wala iman, sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Quran itu, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Walakin ja'alnahu nuran, kemudian kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, ya. Kami jadikan Al-Quran itu cahaya, nah dibihi, yang kami tunjuki dengan Al-Quran itu, man nasa'u min ibadina, yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, ya. Yang kami tunjuki dengan Al-Quran, siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu, latahdi, benar-benar memberi petunjuk, ila sirati mustaqim, ya, kepada jalan yang lurus. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, tepatnya surat Asy-Syura ayat 52 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah
iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan Al-Quran siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sejak turunnya wahyu berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, maka terjadi perubahan mendasar pada orang-orang yang mengimaninya. Para pengikut Nabi Muhammad ketika itu menjalani hidup dengan gairah keimanan. Ibarat ungkapan sekarang, Al-Quran berhasil menjadikan hidup para sahabat lebih hidup lagi. Tidak peduli dari latar belakang sosial manapun, ya. Tiba-tiba setiap yang memeluk Islam mengalami perubahan sikap. Bahkan seorang budak hitam legam bernama Bilal bin Rabah sampai membuat Umayyah bin Khalaf sang majikan tercengang menahan amarah. Belum selesai keheranan Umayyah dengan ketegaran sikap budaknya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh konglomerat muslim bernama Abu Bakar As-Siddiq yang datang memerdekakan Bilal. Umayyah lebih heran lagi sebab Abu Bakar rupanya tak merasa perlu menawar harga tinggi yang diajukan olehnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentu tidak ada yang instan, tidak ada yang ujuk-ujuk dalam kehidupan di dunia ini. Segalanya perlu proses dan hubungan sebab akibat. Termasuk perubahan sikap hidup para sahabat itu tak datang dengan sendirinya. Apa yang terjadi pada diri seorang Bilal misalnya adalah akumulasi positif dari interaksi Bilal dengan Al-Quran. Sebagai mukjizat abadi, dominasi ruh Al-Quran dalam diri sahabat inilah yang menjadikan mereka sebagai pribadi-pribadi unggul. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak sungkan menyematkan kepada sahabat-sahabatnya gelar generasi terbaik sepanjang kehidupan manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Imam Al-Qurtubi mengawali penafsiran ayat di atas dengan mengurai beberapa pendapat para ulama tentang ruh. Di antaranya sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas berkata, ruh adalah nubuwah, kenabian. Allah Subhanahu wa taala memberi karunia nubuwah kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Kemudian Imam Al-Hasan dan Qatadah menyatakan ruh sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedang Al-Kalbi memaknai ruh adalah kitab yang diturunkan. Selanjutnya Al-Qurtubi berkata, ruh yang dimaksud adalah kitab Al-Quran. Ia sebagai mukjizat, nubuwah dan pedoman hidup serta rahmat bagi segenap umat manusia. Al-Quran disebut ruh sebab ia berfungsi menghidupkan jiwa di dalam jasad manusia. Untuk itu, kadang-kadang di tengah masyarakat ada orang yang mempunyai jasad bagus dan fisik yang sehat, tapi ruhnya telah mati akibat kering dari asupan Al-Quran. Hal itu tampak dan bisa dinilai dari perbuatannya yang selalu mengerjakan maksiat
dan akhlaknya yang buruk. Namun kadang kita juga dibuat geleng-geleng kepala atas energi seseorang yang cacat secara fisik, tetapi dengan kekuatan ruhnya ia mampu melaksanakan pekerjaan di luar kemampuan jasmaninya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ulama tafsir ternama Syekh Abdurrahman As-Sa'di menambahkan, Al-Quran sanggup menghidupkan hati dan jiwa manusia. Dengannya segala urusan dunia termasuk akhirat menjadi lancar dan kokoh. Sebab Al-Quran mengandung berkah. Al-Quran mengandung berkah, kebaikan yang banyak dan ilmu yang bermanfaat. Menurut As-Sa'di, hal itu adalah mutlak hak kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Untuk itu, siapa yang mendapati dirinya tentram dengan bacaan Al-Quran, maka ia wajib bersyukur karena telah mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu indikasi hati yang mendapat sibagoh celupan Al-Quran adalah ketika seorang hamba mendapati jiwanya tenang. Seorang hamba mendapati jiwanya tenang, bahagia, tentram dengan bacaan Al-Quran. Ia menikmati lantunan tersebut, bahkan bergetar dengan ayat-ayat Al-Quran. Termasuk indikasi tersebut ketika Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah mengamalkan Al-Quran dalam kesehariannya. Mulai dari menjaga ibadah-ibadah yang bersifat fardu ain hingga amalan sunnah lainnya sebagai penopang yang wajib. Sebaliknya, akhlak yang buruk menjadi cermin utama dari hati yang kering. Sehari-harinya orang yang jauh dari Al-Quran hanya disibukkan dengan keburukan dan perbuatan maksiat kepada Allah. Alih-alih beramal soleh dan memberi manfaat kepada orang lain, justru tidak sedikit perilaku orang tersebut kerap merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, seorang ulama salaf berkata, sungguh aneh perkara manusia. Mereka gundah, gelisah, dan menangisi orang-orang yang mati jasadnya. Tetapi orang tersebut tidak mampu bersedih, tidak mampu gelisah, dan mengalirkan air matanya ketika ada di antara mereka yang mati hatinya. Ibarat liang lahat, jasad mereka yang sehat hanya mampu berfungsi sebagai kuburan bagi ruh yang kering, lagi tak bermakna lagi. Senada dengan itu, Malik bin Dinar mengingatkan, wahai ahli Al-Quran, apa yang telah Al-Quran tanam pada hati-hati kalian? Sesungguhnya Al-Quran itu mampu menghidupkan hati. Al-Quran mampu menghidupkan hati layaknya hujan yang menyuburkan tanah yang tandus sekalipun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, melalui ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan asal muasal seluruh ilmu pengetahuan bermula dari Al-Quran. Ma kunta tadri mal kitabu walal imanu. Sesungguhnya sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut ummi, orang yang tidak bisa membaca dan menulis, hingga Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengajarinya pertama kali dengan perintah Iqra. Berbicara keimanan tidak bisa lepas dari beberapa unsur terkait.
Iman tidak cukup hanya dimaknai sebagai keyakinan dalam hati semata. Sebab sejak awal Al-Quran mengajarkan iman itu bisa benar dan kokoh jika didasari dengan ilmu. Sedangkan iman dan ilmu disebut sempurna jika senantiasa dihiasi dengan amal perbuatan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, para sahabat tidak mempelajari Al-Quran sebatas ilmu semata. Ruh mereka tak puas dengan sekedar berlomba-lomba memperbanyak hafalan. Akan tetapi mereka langsung mempraktekannya menjadi amalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita melihat diri kita sendiri. Sudah berapa lama waktu dalam sehari yang dihabiskan untuk membaca Al-Quran? Adakah kita merasa kehilangan ketika melewati sehari tanpa membaca Al-Quran? Sudahkah kita memahami Al-Quran? Dan sudahkah perintah di dalam Al-Quran kita lakukan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan oleh Allah diberkahi hidup kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi anak keturunan kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi semua urusan kita. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi husnul khotimah. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.